Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ibu berharap semua sehat ya, amin. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola dan pola interaksi manusia memengaruhi ekosistem. Akan ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Kemudian, yang kedua, macam-macam simbiosis. Dan yang ketiga adalah peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Baik, kita akan mulai pada materi yang pertama, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Ada yang tahu ini gambar apa? Baik, di sini ada gambar rantai makanan dan piramida makanan. Pasti kalian di SD sudah pernah ya melihat gambar ini. Di rantai-rantai makanan, di situ terlihat ada hewan ayam, burung elang, katak, ular, tikus, dan ulat. Jadi di situ juga ada pohon dan padi. Saya jelaskan secara singkat. Jadi padi bisa dimakan oleh belalang, kemudian di belalang dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh elang. Padi juga bisa dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Itu untuk rantai makanan. Sedangkan untuk piramida makanan, di tahap pertama ada tumbuhan, di tingkat kedua ada hewan kelinci, di tingkat ketiga ada ular, dan tingkat yang pertama adalah burung elang. Jadi di situ ada tumbuhan dimakan oleh kelinci, kemudian kelinci bisa dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam simbiosis. Ada yang pernah melihat ini? Baik, ini sering kalian sebut dengan ikan Nemo. Kemudian ini apa? Ini adalah hewan lebah yang sedang mengisap madu. Dan yang ketiga ada gambar dari tumbuhan tali putri. Jadi ini nanti akan kita bahas ya satu persatu gambarnya. Baik, ada 3 macam simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Kita akan membahas yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Nah, di sini terlihat ada gambar ikan Nemo di dasar laut. Kemudian apa sih simbiosis mutualisme itu? Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan 2 jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Jadi dia tidak rugi, satu tidak rugi, satu tidak untung, atau satu dirugikan atau satu diuntungkan. Tidak. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar pohon pinus. Jadi jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Bisa dipahami ya? Baik, yang kedua, kita akan membahas tentang simbiosis komensalisme. Di sini ada lebah yang sedang mengisap madu dari salah satu bunga. Apa sih simbiosis komensalisme itu? Yaitu hubungan interaksi 2 jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contoh lain dari lebah itu apa? Ada di sini contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Bisa dipahami?
Kemudian yang ketiga, kita akan membahas lagi tentang simbiosis parasitisme. Ini adalah contoh gambarnya dari tumbuhan tali putri dengan inangnya. Apa sih simbiosis parasitisme itu? Yaitu hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh dari simbiosis parasitisme itu seperti kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. Jadi bagi kalian yang sedang memiliki kutu di rambut, kalian sudah merasakan dari contoh simbiosis parasitisme. Oke, lanjut. Kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Yang pertama, autotrof, dan yang kedua ada heterotrof. Kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu autotrof. Nah, di sini terlihat ya, ada salah satu jenis tumbuhan berklorofil hijau. Apa sih autotrof itu? Autotrof merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik dengan bantuan energi seperti energi matahari dan kimia. Oke, lanjut. Untuk heterotrof, kalian bisa melihat ini gambar apa? Ini adalah gambar hewan komodo. Kemudian di sini ada beruang yang satu sedang memakan ikan dan yang satu sedang memakan tumbuhan. Kemudian ada hewan kuda sedang memakan rumput. Apa sih heterotrof itu? Heterotrof adalah organisme yang berdasarkan jenis makannya dibagi menjadi tiga, yaitu karnivora, omnivora, dan herbivora. Baik, saya kira cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.